于谦，随我去永恒之地。清理门户。只是蜀墨也该无憾了。你们这帮蝼蚁，能死在。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan yes, kita hari ini bakal menonton keseruan dari Deo Pakboy yang mantap, gimana tidak. Di part 335 hari ini kita bakal menyaksikan gimana si Deo Pakboy yang menguasai sekte peri abadi. Bahkan dia bakal mendapatkan pedang dewa yang nantinya akan diberikan kepada istrinya guys. Wow, pedang apa itu? Yang pasti bukan pedang dewa Hongmeng, pedang dewa lain. Apalagi di part terakhir kita menyaksikan gimana keseruan Deo Pakboy yang akhirnya mengambil pedang dewa miliknya lagi. Pedang yang satu ini berelemen angin badai. Dihitung-hitung, dia sudah mengumpulkan pedang sekitar 8 atau 9 gitu guys. Berarti pedangnya sisa 2 atau 3 lagi yang dimana itu semua ada di tangannya si Liu Tian alias reinkarnasi 6 kaisar abadi. Ini bakal menjadi pertarungan puncak. Tetapi sepertinya itu masih waktu yang cukup lama ya guys. Karena untuk sekarang Hanyu masih berfokus mencaplok atau menguasai sekte-sekte yang ada di sekitarnya. Seperti Istana Jiwa Ilahi, Dinasti Nankong, Klan She, dan sekarang pengen menyerang sekte peri abadi tempatnya Ruya Wuji. Padahal Ruya Wuji beserta ayahnya sudah meninggal. Jadi harusnya di sana sudah tidak ada orang yang kuat. Sementara dari pihak musuh, mereka juga sangat hebat dan pintar, terutama Tuo Palin. Dia sangat jago dalam memanfaatkan situasi perang untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau nanti sekte Huangfu melawan istana Liu Tian dan keduanya sama-sama kehabisan orang kuat, disitulah dia bakal turun tangan mencari kesempatan guys. Memang orang ini licik nih, bahaya. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. 我永恒仙宗没人了吗？ Hanya memperingatkan bahkan Ruya Wuji dan ayahnya sudah dibantai habis. Sekarang adalah giliranmu Pak Tua. Leluhur sekte peri abadi yang tidak terima dia pengen membantai Hanyu demi membalaskan dendam terhadap cucunya. Segera adu kekuatan pun terjadi dan tuar. Para pasukan sekte peri abadi yang terlalu percaya diri itu dibantai habis semua dalam waktu singkat oleh Hanyu. Bahkan sang leluhur ditebas sampai buntung tangan sebelah kanannya guys. Barulah dari situ dia memohon ampun. Sang leluhur yang merupakan master formasi tingkat suci. Dia memastikan kalau dirinya bakal sangat berguna untuk sekte Huangfu di masa depan. Ya elah, kalau urusan formasi mah hanya jauh lebih jago ya kan, ya enggak guys. Segera Hanyu bakar dengan api Hongmeng sampai jadi abu. Nah lo, kemampuan segitu doang tidak layak untuk kugunakan, kata Hanyu. Setelah itu dia mengajak Yu Qin buat pergi ke tanah abadi. 于谦，随我去永恒之地。 Sisanya akan diurus oleh Ying Ying dan mereka pun memasuki tanah abadi. Hanyu pun sampai ke makam dari salah satu anak buah dewanya yang meninggal yang bernama Pu Xiu. Kalau kalian lupa, waktu itu Hanyu kan terjebak di tempat ini selama bertahun-tahun dan ranahnya waktu itu masih sangat rendah. Bahkan Yu Qin sendiri sampai bingung gimana cara Hanyu bisa bertahan hidup di bagian terdalam tanah abadi ini, sangat mengerikan. Yes, itu semua karena Tato yang menyelamatkan dirinya. Ditambah waktu itu sang kera iblis bangun dari evolusinya di waktu yang tepat. Jadi mereka berdualah yang sangat berperan penting untuk menyelamatkan Hanyu. Dan sekarang Hanyu kembali menemui Pu Xiu si anak buah. Jadi Pu Xiu itu adalah dewa purba yang badannya itu serba merah guys. Waktu itu dialah yang memberitahukan lokasi pedang dewa Hanyu dan menjelaskan perang di masa lalu.
Danau darah yang ada di hadapan mereka ini sebenarnya merupakan darah milik Pusil. Sementara danau air yang di belakang itu adalah air matanya Pusil, yang berarti kematiannya sungguh tragis. Padahal Pusil dulu merupakan salah satu komandan terbaik yang memimpin pasukan Hongmeng besar-besaran. 这片血湖是不朽的，这就是洪荒神族。不朽，主人来看你了。 Tapi nggak disangka dia bakal mati karena perang melawan Dewa Huntun dan Xian Supreme. Sehingga nggak perlu basa-basi lagi, segera hanya mengeluarkan pedang yang tersembunyi di balik darahnya Pusil. Pedang super besar yang langsung dia berikan kepada Yu Qin. Sebenarnya itu adalah pedang Dewa Hong Huang, guys. Dan Yu Qin harus berusaha membuat dirinya menjadi tuannya. Dengan pedang ini, Yu Qin bisa menggunakan serangan teknik kuno Hong Huang itu 2 kali lebih kuat. Wow, mantap nih. Yu Qin auto makin overpower dong, hehe. Selain itu, Sid Hanyu sudah memberikannya gulungan ajaran Dewa Hong Huang. Jadi selama ini Yu Qin mempelajari tekniknya Hong Huang Supreme. Sebagai tanda terima kasih, dia memberikan hormat dan menyatakan terima kasih kepada Pusil. Di masa depan, dia bakal menemani Tan Yun untuk balas dendam kepada para musuh yang sudah membantai rasnya. Hanya menggunakan gunung raksasa di sana untuk menutup makamnya Pusil supaya tidak ada yang mengetahuinya, guys. Dengan ini, gak ada orang luar lagi yang bakal mengganggu ketenangannya Pusil. Sekte Peri Abadi juga akan segera Tan Yun kuasai sepenuhnya. Singkat cerita, Tan Yun pun keluar dari Tanah Abadi. Tapi dia langsung dikepung oleh pasukan Sekte Abadi yang bersembunyi. Ternyata selama ini mereka bersembunyi dan menunggu kemunculan Tan Yun. Mereka di sini meremehkan Tan Yun dan Yu Qin yang cuma berduaan doang, siap untuk dibantai. Walaupun Sekte Peri Abadi dihancurkan, tetapi minimal dia bakal membawa Tan Yun masuk neraka bersama dengan Yu Qin. Wow, udah salah ngeremehin orang mereka nih, guys. Hehe. Yu Qin pun pengen turun tangan seorang diri, sekalian dia pengen mengetes pedang dewa barunya, guys. Kita lihat sekuat apakah pedang Hong Huang. Dia memanggil kekuatan yang begitu dahsyat berwarna ungu. Semua energi ini mengelilingi Yu Qin. Di sisi lain, sang tetua mempersiapkan formasi pedang guntur. Kuat nih, guys, tetapi sayang, dengan satu serangan penebas Hong Huang, sang tetua auto dibelah menjadi 2. Mantap! 兵力满户，副总，杀了他！这是什么功法？ Belum selesai, Yu Qin memanggil ribuan pedang Hong Huang yang langsung menghujani para musuh. Sementara para musuh lain mencoba menyerang Tan Yun dari belakang dan keluar. Api Hongmeng membakar mereka semua jadi abu, guys. Mudah sekali. Semuanya dibantai dalam waktu singkat. Pedang Hong Huang sangat luar biasa sampai si Yu Qin sangat kagum. Mantap dong. Namanya aja udah pedang dewa kuno, guys. Ya mantap lah. Singkat cerita, semua masalah di Sekte Peri Abadi sudah ingin selesaikan. Jadi bisa dibilang Sekte Peri Abadi sepenuhnya udah dikuasai oleh Sekte Huangfu. Selain itu, katanya Ketua Tang sudah menyerang dinasti Nankong dan menguasainya juga. Tapi sial, si Ketua Nankong lagi-lagi berhasil kabur dari tangkapan. Tapi nggak masalah, cepat atau lambat bakal mereka tangkap juga. Jadi sekarang Tan Yun menyuruh para wanitanya untuk segera mengasingkan diri lagi. Karena mereka harus segera memperkuat diri untuk melawan istana Liu Tian yang sangat kuat. Di sisi lain, Ketua Nankong yang berhasil kabur. Dia tidak menyangka formasi pengumpulan roh yang melindungi dinasti Nankongnya itu bakalan hancur dan dikuasai oleh musuh. Selain itu, Gunung Peri Chongnan yang megah sekarang sudah berubah menjadi hancur. Kenapa bisa seperti ini?
Tidak lama dari itu, muncullah seorang pak tua yang menentukan ketua Nankong. Jadi si ketua Nankong mau meminta bantuan kepada senior ini guys. Setahu sang senior harusnya dinasti Nankong menyerang sekte Huangfu. Tapi sayangnya mereka gagal menguasai sekte Huangfu. Sebaliknya sekarang dinasti Nankong itu diserang oleh gabungan pasukan dinasti Tang dan sekte Huangfu guys. Tentu membuat si senior marah karena ketua Nankong dianggap tidak becus. Ketika ketua Nankong mau dibantai, dia langsung membawa nama gurunya untuk mengampuni hidupnya. Tapi sayang guys, daerah ini ternyata sudah menjadi wilayah kekuasaan dari Istana Liu Tian. Jadi kemungkinan gurunya ketua Nankong itu sudah dibantai habis. Harusnya tempat ini merupakan tempat gurunya ketua Nankong tinggal guys. Tapi udah dikuasai. Wah, ini tentu buruk. Di sisi lain, Topali menghampiri dinasti Murong. Dia cari mangsa untuk diadu domba ke sekte Huangfu nih. Seperti biasa, ancamannya adalah membawa nama Istana Liu Tian. Tunduk di bawah Istana Liu Tian atau dihancurkan, silakan Patriark Murong yang pilih. Reputasi dari Istana Liu Tian memang sudah tersebar dimanapun, di mana mereka sangat kuat dan sudah menguasai berbagai sekte dalam waktu singkat. Tetapi dinasti Murong juga nggak berani menyerang sekte Huangfu. Topali memastikan, nanti kalau sampai hanya menyatukan sekte Huangfu sepenuhnya, cepat atau lambat mata-mata dari dinasti Murong itu bakal ketahuan. Dan ujung-ujungnya dinasti Murong juga bakal diserang. Namun tiba-tiba muncullah Murong Sheshe yang mengatakan guys, pilihan terbaik untuk mereka sekarang adalah bersama dengan sekte Huangfu. Bahkan jikalau perlu, dia berniat pergi ke sekte Huangfu untuk menemui Tan Yun dan meminta perdamaian secara langsung. Wow, Murong Sheshe sampai lebih mendukung Tan Yun guys. Padahal dulu dia membenci Tan Yun bukan? Alasan kenapa Murong Sheshe tidak mau menyerang sekte Huangfu itu sudah pernah Mimi jawab di bagian spoiler video yang terakhir itu. Jadi spoiler ini Tian Zhejun yang episode terakhir. Jadi sekarang Mimi kasih sedikit cuplikan aja biar kalian pada makin kepo ya. Hehe. Jadi, spoiler untuk part 336 Ni Tian Zhejun, episode terbaru lagi di hari Senin, kita semua bakal melihat dinasti Murong sedang terjadi kepanikan karena mereka bingung harus memilih Istana Liu Tian atau milih sekte Huangfu. Tapi kalau milih sekte Huangfu, resikonya seperti tadi, ketahuan jadi mata-mata maka bisa dihabisi. Sementara ketua Murong terus dihasut oleh Topalin agar tunduk di bawah Istana Liu Tian atau mereka bakalan hancur. Ya, ini strateginya 100% mirip dengan dinasti Tang yang kemarin diancam secara halus. Jadi mereka nanti bakal membuat rencana untuk menyerang sekte Huangfu. Tapi pada akhirnya entah kenapa Murong Sheshe berhasil Tan Yun tundukkan guys. Yang pasti sepertinya keluarga Murong membuang si Murong Sheshe. Entah apa alasannya, menurut tebakan Mimin itu semua karena dia menolak untuk menyerang Tan Yun. Sama seperti Tan Xingyin kemarin, dia diusir kan? Seru nih. Semua sekte yang pernah jadi mata-mata akan Tan Yun hampiri. Mungkin musuh terakhirnya itu justru adalah Istana Liu Tian. So kita tunggu lagi di part 336 Ni Tian Zhejun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Yes, cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.